Nama saya Mandalya Putri dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjelaskan jalur yang dilalui bangsa Barat saat memasuki wilayah Nusantara. Daya tarik Indonesia memang telah ada sejak dulu. Salah satu di antaranya adalah rempah-rempah. Bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada awalnya, mereka hanya ingin berdagang. Namun, karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, membuat mereka menjadi ingin menguasai Nusantara. Beberapa bangsa Barat yang pernah mendatangi Nusantara antara lain Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dinyatakan sebagai pelopor dari pelayaran dan penjelajahan samudra, karena bangsa ini merupakan bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudra dan menemukan dunia baru sekaligus membuka jalan menemukan wilayah Nusantara. Sebagai penghasil rempah-rempah, Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah dimulai dari ekspedisi Columbus, yaitu milik Spanyol. Lalu selanjutnya ekspedisi Vasco da Gama, yaitu milik Portugis. Hal ini disebabkan karena kemajuan bangsa Spanyol dan Portugis dalam teknologi yang mendukung mereka dalam melakukan penjelajahan samudra. Bangsa-bangsa Barat yang ke Indonesia diantaranya adalah yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Dari Lisbon, Portugis pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Perjalanan selanjutnya, Portugis mencapai Malaka tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku. Pertama-tama, bangsa Spanyol masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Magellan meninggal dalam pertempuran di Filipina. Perjalanan dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Para pelaut Spanyol berlabuh ke Tidore. Kedatangan pelaut Spanyol tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore, yang sedang bersaing dengan Ternate sudah terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Perselisihan diakhiri dengan Perjanjian Saragossa yang isinya keturunan Portugis di sebelah barat garis Saragossa dan Spanyol di sebelah timur garis Saragossa. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang EIC, yaitu East Indian Company, sebagai gabungan dari para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkirkan India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa, yang kemudian menjadi markas VOC di Indonesia. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595.
armada mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada Hothman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Hothman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka tersendiri. Untuk mencegah persaingan di antara mereka sendiri dan persaingan tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, merupakan merger atau pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Menurut saya, bangsa Barat, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun setelah itu mereka ingin menguasai wilayah di Nusantara. Kesimpulannya adalah bangsa Barat ke Nusantara yang pertama untuk mencari rempah-rempah, lalu seterusnya mereka untuk mencari kekayaan yaitu gold, dan mencari kekuasaan, kemenangan, dan kejayaan yaitu glory, dan juga mereka menyebarkan agama-agama yang mereka sebarkan di wilayah-wilayah yang mereka kunjungi, yaitu gospel. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.